yang pertama saya akan membahas tentang kasus kronologi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Mengapa sih sengketa pulau ini terjadi? Well, first, sengketa kasus Pulau Sipadan dan Ligitan awal mulanya berawal dari zaman penjajahan ketika Malaysia dijajah oleh Inggris sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi pada masa penjajahan ini terjadi ketidakjelasan garis perbatasan antara Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada saat itu Malaysia dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda. Para penjajah ini membuat garis perbatasan yang masih debatable atau masih bisa diperdebatkan untuk hukum modern saat ini. Jadi hukum modern saat ini menganut ketika suatu negara merdeka, maka seluruh wilayah yang menjadi negara jajahan itu akan menjadi wilayah negara yang merdeka ini. Nah, pada tahun 1966 Indonesia dan Malaysia akhirnya setuju untuk memberikan izin untuk eksplorasi Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan ketika dua negara ini setuju, kemudian 1 tahun setelahnya pada tahun 1967 perdebatan ini mencuat lagi ke permukaan karena diadakannya konferensi hukum laut di antara Indonesia dan Malaysia. Nah, karena kasus ini menjadi alot, akhirnya negara Indonesia dan Malaysia setuju akhirnya finally mereka untuk membawa persengketaan ini ke meja bundar Mahkamah Internasional. Nah, setelah kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan ini jatuh ke tangan Malaysia. Kenapa? Well, first karena Malaysia dianggap mampu untuk mengefisiensikan dan mampu berkuasa efektif dalam Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan yang kedua, Mahkamah Internasional ini setuju bahwa negara jajahan Malaysia yaitu Inggris, zaman dulunya mereka adalah penguasa di Pulau Sipadan dan Ligitan itu. Mereka lah yang pertama datang ke pulau itu dibandingkan oleh Belanda, yaitu negara penjajahnya Indonesia. Selanjutnya adalah proses penyelesaian dari sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Setelah Malaysia melakukan klaim terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 1991, dilakukan sidang antara kedua negara tersebut. Dan pada 17 Desember tahun 2002, International Court of Justice mengeluarkan putusan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan termasuk wilayah teritori Malaysia dengan dasar pertimbangan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 3 Piagam PBB. Yang kedua adalah menurut sejarah, Inggris lebih dulu menempati kedua pulau tersebut. Dan ketiga, adanya pelaksanaan okupasi efektif, konservasi penyu, dan pembangunan mercusuar berdasarkan butir 132 putusan International Court of Justice. International Court of Justice menetapkan putusan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan termasuk wilayah teritori Malaysia, menimbulkan reaksi dari kedua negara tersebut. Yang utama adalah reaksi Indonesia yang sempat merasa tidak adil dengan keputusan ICJ, tapi tetap menghormati keputusan ICJ dan menetapkan jalur diplomasi dan memantapkan hubungan bilateral dengan Malaysia. Yang kedua adalah Malaysia yang menyambut baik putusan ICJ dengan kemenangannya di putusan pengadilan dan tetap meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Selanjutnya adalah dinamika. Pada sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terdapat dinamika politik yang dalam perkembangannya terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah klaim wilayah maritim. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang kita ketahui memiliki sumber daya alam yang melimpah di sana, sehingga menjadi rebutan oleh Malaysia dan Indonesia untuk menguasai dan mengeksplorasi sumber daya alam tersebut. Berikutnya adalah hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Dengan adanya sengketa tersebut, sempat menimbulkan hubungan bilateral yang tidak baik antara Indonesia dan Malaysia. Berikutnya adalah ketidakpuasan dan kontroversi. Dengan adanya keputusan International Court of Justice pada tahun 2002 dengan memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menimbulkan beberapa ketidakpuasan dan kontroversi. Selebihnya adalah pihak Indonesia yang merasa tidak adil atas keputusan ICJ dan menimbulkan kontroversi domestik di Indonesia yang menyebabkan tekanan politik yang memengaruhi pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berikutnya adalah isu nasionalisme. Pemerintah merespon sengketa tersebut dengan menonjolkan narasi nasionalisme dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan publik untuk memenangkan kasus tersebut.